Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai praktikum modul 3 Stacks and GUIs. Jadi yang nomor satu itu adalah implementasi stack dari sifat LIFO, LIFO, last in first out. Jadi yang value item karakter atau apapun itu yang masuk terakhir kali itu nanti yang keluar pertama kali. Jadi seperti itulah. Kita langsung saja ke implementasi programnya. Jadi kan tadi implementasi stack ya. Jadi seperti biasa, seperti yang di atasnya, di preliminary kan ada program stack, itu sama saja. Namun yang berbeda itu ada namanya pembalik. Pembalik ini nanti dipanggil di app pembalik. Nah, pembalik ini fungsinya adalah untuk membalik kata yang dimasukkan. Jadi kita bedah dulu. Di sini ada kelas objek, di dalamnya ada string in. Nah, input yang di atas ini itu diinisiasi sama in. Biar apa? Biar nanti input yang diinputkan dari buffer reader ini bisa masuk ke dalam in. Nah, in ini nanti diinisiasi lagi di kelas objeknya sewaktu dipanggil di sini. Di sini pembalik dibuat nama objeknya balik sama dengan new pembalik dalam kurung input. Nah, input ini tadi ya yang dari buffer reader ini dari sini. Ya, seperti itulah. Nanti waktu implementasinya akan terlihat. Lalu di sini ada for each, for loop, for in, teacher i sama dengan dan seterusnya. Di sini ada char ch sama dengan input dot chart dalam kurung i. Jadi misalkan kita masukkan kata, kita buka paint aja kalau gitu. Misalkan kita ada masuk kata aku. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia chart ya sama dengan input dot chart dalam kurung i. Nah, chart add dalam kurung i ini maksudnya ini yang ke satu, ini dua, ini tiga. Ini kan increment dari i. Aduh, maaf. 1, 2, 3 ini kan incrementnya dari i. Nah, input dot chart add berarti kan chart add 1. Ini kan berarti a. Chart add 2 itu berarti k. Chart add 3 berarti u. Nah, 1, 2, 3 ini sama dengan aku. Nanti ini terus dibalik. Jadi begitu. Ini untuk yang for loop ini hanya membaca saja. While not stack is empty sama dengan char th stack.pop. Output sama dengan output plus ya. Ini maksudnya jadi char ch tadi ini kan ada 1, 2, 3 tadi indeksnya. Ini di pop satu-satu. Kan last in first out. Last in-nya kan 3. Last in first out. Jadi kan ini ke sini. U K A. Nah, jadi begitulah kurang lebihnya return output. Lalu kita panggil di app pembalik. Nah, di app pembalik ini ada import Java functionnya, java.io.bufferreader io exception sama input stream reader untuk membaca inputan dari konsol, mengambil inputan dari konsol lebih tepatnya. Nah, ini ada while condition. Ini sudah berapa menit? Maaf, berapa menit. While conditionnya jika true, maka kita print sebuah kata, masukkan sebuah kata, input sama dan get string. Get string ini kan aslinya dari buffer reader. Nah, buffer reader tadi itu kemudian kan kita mengambil inputan dari konsol. Itu ditampung dalam ISR. ISR ini ditampung dalam BR. BR ini membaca readline dari konsolnya terus ditampung dalam S. Nah, S ini di return. Makanya get string ini hasilnya anti S. Nah, S ini adalah inputan dari konsol. Inputan dari konsol ini ditampung di dalam variabel input. Nah, jadi input ini juga nyambung di yang maksudnya disambungkan tadi yang di sini. Jadi pembalik ini isinya adalah input dari konsol.
Jadi seperti itu. Lalu di bawahnya ada if condition input.equals. Jika misalkan kita inputkan di konsolnya itu kosongan saja, itu langsung programnya berhenti. Lalu di sini ada kelas objek, outputnya balik ini maksudnya balik yang ini, kelas nama objek kelasnya pembalik tadi dikasih fungsi balik, metode balik. Nah, metode baliknya kan ini. Setelah itu ya dicetak hasilnya. Coba kita run. Misalkan saya masukkan apa, mintanya apa kemarin, masukkan kata bakso, jadi oskap, betul, soto, jadi otos, kasur dibalik jadi rusak, makam, makan. Nah, jika kita enter langsung maka program berhenti. Oke, kita lanjut ke nomor 2 yang QUI atau antrian. Ini sudah berapa menit? 6 menit. Oke, yang nomor 2 berarti cepat saja. Implementasi QUI. Jadi kita menambah objek dari daftar antrian, beberapa kali antrian hingga penuh, terus nanti ditampilkan antriannya, terus satu persatu objek keluar dari antrian seperti ini. Andi masuk sampai Arizal masuk, ini ada yang lagi yang mau masuk tapi antriannya udah penuh, terus ditampilkan isi antriannya, keluar sampai antriannya kosong. Kita langsung saja ke implementasi programnya. Jadi untuk QUI-nya itu sama saja sebenarnya, mungkin hanya ada beberapa perbedaan saja. Seperti misalkan di sini ada method insert, ini ada perbedaan di dalam if condition ini. Jika antriannya sudah full maksudnya, nanti ada kata maaf. Kata ini maksudnya orangnya ya. Misalkan maaf Andi, antrian sudah penuh dan seterusnya. Ini QUI array plus rear ini nanti di dalam orangnya itu, nama orangnya dimasukkan ke dalam array. Nah, misalkan Andi masuk ke dalam array ini ya. Nanti system out.println Andi masuk ke dalam antrian. Jadi seperti itu. Lalu ada string remove ini untuk biar misalkan si Andi tadi kan udah masuk, biar dia bisa keluar lagi, terus si Andi tadi itu diganti dengan kosong. Nah, ini QUI array front diganti dengan kosong. Ini hanya if condition saja. Terus di sini ada empty sama is empty. Kenapa ada dua? Karena biar gampang saja. Karena tadi saya coba kalau pakai is empty doang nanti hasilnya tumpuk-tumpuk. Jadi saya buat baru empty-nya dipanggil di sini. Lalu is empty-nya yang saya kasih di sini antrian kosong front plus person. Lalu untuk show-nya for each nyetak ya seperti itulah. Sekarang kita masuk ke app-QUI. Nah, kita kan hanya butuh 4 orang saja di dalam antriannya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ada Andi, Ahmad, Satria sama Afrizal. Nah, makanya di sini kita objeknya, maksudnya objek QUI-nya, integernya kita kasih 4. Kalau nggak salah integer ya. Ya incest, ya size-nya dari antrian itu hanya 4 saja. Jadi ketika Andi, Ahmad, Satria, Afrizal sudah masuk, maka Syukron sama Mahmud ini nggak bisa masuk ke dalam QUI array-nya, QUI array. Setelah itu kita cetak isi antrian, show ini nanti hasilnya Andi, Ahmad, Satria, Afrizal. Lalu kita remove sampai dia empty. Coba kita run. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Beberapa mulai mengantri, Andi masuk, Afrizal, Syukron, Mahmud tidak bisa masuk karena antriannya penuh. Ya, sama saja. Isi antriannya Andi, Ahmad, Satria, Afrizal, satu persatu keluar, Andi, Ahmad, Satria, Afrizal keluar sampai semuanya kosong. Lalu kita cetak antrian kosong, 0%, 000. Jadi seperti itulah. Maaf jika cara bicara saya mungkin agak berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.